Selamat sore semuanya, selamat datang, selamat kembali di Sunpod Saint Augustine Podcast di Serba-Serbi Saint Augustine. Kali ini kita kedatangan dua anak muda yang sangat luar biasa. Mungkin 2 malam lalu orang berteriak saat mereka menang itu seperti Indonesia Goal gitu. Wow, wow gitu. Dan saya tidak bisa membayangkan riuhnya Rumah Radang pada malam hari itu ya. Dan luar biasa. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut, lebih dalam lagi. Dan mungkin untuk yang pertama ini kita kenalan dulu ya, supaya bisa teman-teman bisa mengetahui lebih dalam tentang kalian. Bisa sebutkan dulu dari nama, asal, atau sekarang sedang aktif di mana. Kita mulai dari Bujang dulu lah ya, Bujang. Oke, terima kasih Romo. Nama saya Paulus Tewan Jody. Teman-teman biasanya manggilnya Jody. Jody. Iya, Jody. Kebetulan asalnya dari Kabupaten Sintang. Sintang. Ya, tepatnya di mana, Jody? Tempatnya di Kecamatan Serawai. Serawai. Ya. Serawai ambal ya, tanah airku. Wah, gitu ya. Ya. Sekarang sibuk di mana, Jody? Kuliah? Iya, mahasiswa aktif di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Semester 2. Semester 2 ya. di Akademi Keuangan dan Perbankan. Oke, ini calon banker ini. Wah, jadi nanti kalau mau cari Jody mudah-mudahan bisa di bank atau di mana gitu aja deh. Bisa jadi manajer atau. Oke, kita selanjutnya ke yang Dara yang cantik, manis gini. Ya, silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Angelina Priyanti Bulan. Biasa teman-teman itu memanggil dengan Bulan, Angel atau Priyanti. Jadi sebenarnya nama panggilan saya itu enggak menetap, tergantung siapa yang mau panggil saya gitu. Saya aja tadi hampirnya manggilnya Angel. Iya. Gitu. Tapi biasanya lebih banyak orang memanggil kamu Bulan. Bulan. Oke, Ya. Bulan asalnya dari mana, Bulan? Saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Kecamatan Putusibau Utara. Putusibau Utara. Berarti masih apa? Kecamatan apa itu nama? Kecamatan Putusibau Utara itu arah menuju Lanjak. Oh, arah menuju Lanjak, jauh sekali lumayan. Tapi masih di dekat Putusibaunya. Dekat Putusibau. Iya. Tapi sekarang sih kalau jalan ke Kapuas Hulu itu sudah enak ya. Iya. Nah, Betul. sekarang aktif di mana? Kuliah di mana, Bulan? Saya sekarang itu mahasiswa aktif Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak semester 4. Ya, Forestry. Anak rimbawan. Nah, rimbawan. Ternyata rimbawan tuh kalau dicari-cari cantik-cantik juga rupanya. Ya. Saya punya cerita kalau di kehutanan dulu, Bulan. Kamu tahu saya kuliah di Untan tahun 2005. Hampir semua fakultas ada. Gitu. Tapi kehutanan paling susah untuk mendekatinya. Hampir saya tidak punya pacar di sana. Dulu ya, itu cerita dulu. Tapi memang sih di antara rimba itu terdapat banyak mutiara-mutiara, pohon-pohon yang sangat indah dan sangat cantik. Oke, teman-teman sekalian, kita mau lanjut menggali lebih dalam kepada dua teman kita ini, Jody dan Bulan. Saya akan bergerak kembali kepada Bulan. Bulan, saya mau tanya, sekarang itu sibuk selain kuliah, sibuk apa, Bulan? Di organisasi atau apa begitu, seperti apa? Baik, terima kasih. Saya itu terkadang sibuk yang pertama mengikuti UMKM, tentunya Kostolata. Terus di sibuk kuliahnya itu praktikum. Fakultas Kehutanan itu selain materi, jam praktikumnya juga sangat padat. Sekarang kalian masih nulis nggak? Penulisan laporan itu hanya sampai semester 3. Semester 3. Semester 4 dan selanjutnya menggunakan laptop diketik. Okay. Praktikum sekarang sibuknya praktikum apa lagi? Untuk sekarang praktikumnya sudah selesai karena kami persiapan UAS di hari Senin besok. Terus di Kostolata sekarang kamu pegang apa, Bulan? Di Kostolata saya sebagai anggota karena belum peralihan ke kepengurusan. Ya, kepengurusan selanjutnya. Tapi saya sering aktif di bidang acara. Wah. Ya. Kalau sering aktif di bidang acara ini sering tampil di panggung biasanya, membawakan acara atau jadi MC begitu ya. Atau biasa kalau enggak pun sibuk di belakang, sibuk menyiapkan begitu ya, Bulan ya. Ya, betul sekali, Romo. Ya. Dan kalau misalnya backgroundnya seperti itu sih tidak wajar kalau misalnya
wajar sekali kalau Bulan itu tidak ada panggung atau apa. Saya kelihatan sekali pede sekali kamu tampil di sana gitu, luar biasa gitu. Terima Karena kasih Romo. saya nonton dari awal sampai akhir. Nah, terus kita lanjut ke yang ganteng sebelah ini. Ngomong-ngomong, Jody sekarang sibuk apa? Kuliahnya atau di organisasi atau apa? Iya, saya kalau di kampus sebagai ketua koordinator musik. Ketua di, koordinator KMK, musik KMK di Santo Gabriel. Oh, KMK Nah. Santo Gabriel di Akup. Iya, Akup. Di luar juga ada. Mm-mm. Ini di bulan Oktober atau enggak? Kalau nggak salah November nanti ada CYF. Nah, itu festival untuk mahasiswa Katolik. Mm-mm. Saya diutus dari KMK untuk perwakilan jadi anggota. Nah, gitu Romo. Ternyata kalian berdua ini aktif di kerohanian semua ya. Iya betul. Jadi anak Tuhan semua. Amin. Ternyata berkatnya tuh luar biasa. Saya pikir saya sendiri yang setidaknya agak sedikit rohani, ternyata di samping saya ternyata orang-orangnya rohani semua ya teman-teman ya. Jadi kelihatan wajahnya. Nah, terus saya mau lanjut lagi teman-teman. Sekarang ini kan kalian sudah dinobatkan sebagai bujang dan dara gawai tahun 2024. Jadi kalian akan menyandang gelar ini selama 1 tahun penuh. Betul. Sudah punya rencana atau masih belum percaya atau bagaimana? Siapa yang mau mulai duluan? Mungkin saya sih. Silakan. Kok Jody tumben semangat ya malam hari ini? Ya, kalau dari saya sih masih unexpected ya, masih nggak percaya karena memang dari awal technical meeting sampai pada tahap pemilihan malam grand final itu dari persaingan bujang itu nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan kayak mereka tuh nggak mau nonjolin diri mereka gitu. Tapi mereka memang aktif dan memang rata-rata tuh ada yang pernah ikut tingkat nasional dan lain sebagainya. Kamu kalahkan mereka semua itu. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, enak Tuhan lain sih ya. Iya. Nah, terus gimana Terus lanjut? Sampai sekarang masih nggak percaya sih Romo. Masih nggak percaya. Masih nggak percaya. Saya kelihatan muka kamu saat diberi tongkat juga nggak percaya. Iya. Dodi menang. Mungkin semua orang sudah berteriak-teriak, dia sendiri yang megang. Tapi itu udahlah ya. Nah, sekarang kita ke Bulan. Bulan, kamu punya ekspektasi apa saat kamu melihat bahwa malam itu kamu diberi crown ini? Apa perasaanmu pada malam hari itu? Ada beberapa poin perasaan saya itu. Yang pertama, saya pastinya sangat senang, dan yang kedua saya itu merasa saya memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana saya harus menjaga crown ini sebagai seorang dara dalam mengajak generasi muda untuk selalu melestarikan dan mempromosikan budaya Dayak, terkhusus sebagai panutan bagi generasi muda. Itu yang paling penting ya. Iya, Karena betul. 1 tahun ini mungkin kalian berdua akan banyak tampil dimanapun gitu ya. Iya Romo. Iya, Betul. betul. Pasti akan banyak diminta. Walaupun saya tahu bahwa Bujang Dara ini bukan seperti Putri Indonesia yang punya lembaga khusus atau apa, tetapi gelar ini juga memiliki suatu tanggung jawab Iya. tersendiri begitu. Nah, terus kalau misalnya saya mau tahu dulu, kalian tahu Bujang Dara ini atau kompetisi ini itu dari mana dan apa sih, kompetisi seperti apa sih ini gitu, dan mengapa kalian mau? Siapa yang mau? Dara dulu lah. Dara mungkin. Nah, Dara. Sebelumnya saya itu pernah mengikuti ajang Bujang Dara di tingkat kabupaten. Puji Tuhan saya dapat runner up 2, dan itu merupakan kompetisi yang pertama kali saya ikuti, dan Di Kapuas Hulu? Iya, betul. Itu saya pertama diajak oleh ibu dari Sanggar Kenyalanggayu. Pada saat itu saya membawa suku Dayak Iban. Dia mengajak, dan saya adalah orang yang berani mencoba. Siapa tahu itu merupakan jalan kesempatan saya, terutama untuk mengembangkan potensi. Nah, menurut saya itu merupakan kompetisi yang dimana generasi muda itu nggak semuanya bisa untuk maju ke depan, apalagi dalam menyuarakan adat istiadat terkhusus budaya Dayak gitu. Jadi kompetisi ini lebih kepada pengenalan. Iya, Ya. betul.
Jadi kalau misalnya bisa saya bilang bahwa ini bukan untuk orang banyak tetapi lebih banyak kepada untuk diri sendiri juga ya. Ya, kalau Jody melihatnya bagaimana? Kompetisi ini menurut Jody itu bagaimana sih? Apa yang kamu dapat atau apa yang bisa kamu sharekan gitu? Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri sih lebih ke proses sih Romo. Saya Prosesnya. banyak, ya, saya banyak dapat insight dari pengetahuan tentang budaya, apalagi tentang adat istiadat Dayak khususnya. Terus kemudian, oh ya, ini juga kali pertama saya ikut ajang ini. Ajang ini Iya. udah langsung menang ya? Puji Tuhan Romo. Dan Terberkati pertama kali sekali kamu. ikut ikut gawai. Pertama kali ikut gawai dan pertama kali ikut kompetisi bujang. Sorry. Pertama kali ikut gawai itu gawai yang di sini atau gawai yang di kampung-kampung begitu? Gawai yang di sini semuanya, maksudnya yang di Sintang kan juga ada gawai kan. Biasanya gawai betul. di Rumah Radang tuh nggak pernah ikut gitu. Cuman kayak ngelihat di HP. Bulan. Dia anak rumahan kok gitu. Itulah. Tapi Tuhan itu menyadarkan diri bahwa Iya. kamu nih orang Dayak, jadi ditunjukkan Tuhan langsung jadi bujang. Kalau saya lihat bulan mungkin lebih banyak bergaul itu. Iya. Darah gawai. Ini bujang gawai baru pertama kali ikut gawai langsung jadi Bujang. bujang gawai. Tapi jangan jadi buntat gawai ya. Iya, jangan. Nah, jangan sampai kamu jadi buntat gawai nanti. Kalau mau jadi buntat gawai ikut saya dengan Bapak Uskup boleh itu. Nah, tapi itulah kehidupan ya. Tidak ada yang bisa kita perkirakan, tidak ada yang bisa kita ekspektasikan, dan semuanya itu adalah anugerah yang dari Yang Maha Kuasa. Nah, terus apa sih persiapan kalian selama, mungkin kalau dulu Bulan pernah ikut di kabupaten ya. Nah, untuk ajang yang provinsi ini di Gawai Dayak di Kalimantan Barat ini persiapannya apa saja yang kalian persiapkan? Siapa yang mau? Dodi dulu. Mungkin kalau dari saya Dodi dulu. Kalau dari saya persiapannya mungkin lebih ke diri sendiri sih. Kemarin Nabung dulu. Untuk Enggak sih. nyogok juri misalnya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Lebih ke diri sendiri lagi sih. Dan kemudian kemarin juga pendaftarannya itu H-1 atau 2. Sebelum Jadi, tutup. Sebelum tutup pendaftaran tanggal 9 kalau nggak salah. Tanggal 10 atau tanggal 9 gitu. Nah, kemudian persiapannya lebih ke materi, terus cara jalan, catwalk, terus juga ngomong depan cermin, latihan berbicara gitu. Gitu sih kalau dari saya mau. Karena saya kenal kamu itu kulkas 2 pintu tuh. Memang jarang suka menyapa ya mau. Tapi setelah dia jadi bujang ini, jadi semangat berbicaranya tinggi sekali. Wah, ini Tuhan. enak, bagus sekali ini. Ajang ini membuat kamu lebih percaya diri dan terbuka ya. Nah, terima kasihlah kepada gawai. Ya, Hati-hati jadi buntat gawai. Oke, lebih persiapannya lebih Ya, kepada lebih materi dan persiapan, sebagainya ya. sebagainya, Mo. Nah, terus kalau dari Bulan ini, persiapan apa sih Bulan? Dan berapa lama sih kamu persiapannya? Ya. Nah, untuk persiapannya itu kami ada mentoring dari coaching-coaching yang sangat luar biasa selama kurang lebih 2 minggu. Di situ 2 minggu. kami belajar bersama materi-materi apa, serta kami mendalami budaya Dayak itu apa. Sekber Kesda juga terlibat di situ. Cara duduk, cara berjalan, cara kita berbicara dengan para dewan juri terutama, kemudian cara bicara dengan orang lain. Karena jalan di panggung tidak seperti jalan di hutan ya. Iya, betul. Kalau boleh jujur, kamu senang jalan di hutan apa jalan di panggung? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Syukurlah kalau kamu kalau bisa dua-duanya. Jadi kalau kita mau healing ke hutan gitu ya. Ya, Tapi kalau betul. kita mau kompetisi jalan di panggung. Jadi gitu, seperti itu. Ya, terima kasih kalian. Saya yakin bahwa persiapan kalian dan membuahkan hasil yang luar biasa ya. Bisa menjuarai kompetisi ini yang diikuti berapa darah yang waktu itu ikut? Untuk daerah itu ada 31 orang. 31. Bujang berapa? Kalau bujangnya itu ada 20 orang. 20. Iya, 20 orang. 20 orang. Kalian menyingkirkan 30 dan 19 orang disingkirkan. Dan kalian menjadi top, of the top dari antara wanita-wanita cantik dan laki-laki ganteng yang ada di sana. Jadi kalian best of the bestnya. Nah, jadi setelah persiapan, coba saya mau tanya kalian cerita soal karantina. Kan di Bujang Dara ini kan ada masa karantina, ya.
Bisa cerita sedikit dong, karantina itu isinya apa sih? Apakah kalian dikurung? Karantina kan kurung biasanya kan? Apa saja yang kalian dapat selama masa karantina? Siapa yang mau duluan? Saya Jody, mungkin mau, ya. Jody silakan. Kalau Jody, tumben kamu mau semangat sekali ini. Oh, silakan. Oke, kalau selama karantina banyak sekali sih. Lebih kayak mungkin ke persiapan sih Romo, dari panitia sendiri kayak memberi materi, terus juga Ada seminar-seminar ada seperti ini. seminar juga cara kita berteman, terus juga jaga sikap, attitude dan lain sebagainya. Juga kayak kemarin juga ada kayak ziarah ke toko-toko Ke kuburan, Iya, ya, kuburan. ke makam ya. ke makam kayak pendiri Kalbar lah misalnya, toko-toko Kalbar lah yang ada Toko-toko di Kalbar. Kalbar. Iya. Siapa-siapa itu? Salah satunya orang Dayak pertama, Bapak Ovang Orai. Oh, gubernur pertama. Bapak Ovang Orai. Terus juga ada pendiri dulu sebelum namanya Untan tuh ada namanya Universitas Daya Nasional. Nasional, Iya, ya. gitu Romo. Itu pendirinya Upang Urai juga. Bukan. Siapa namanya? Saya kurang ingat lagi, Lupa. Romo. Lupa. Nanti Bulan mungkin ingat ya. Iya, bukan. Tapi apa yang kamu dapat? Yang penting menurut kamu selama masa karantina? Yang penting sih lebih kayak mengenal budaya dan tradisi Dayak sih Mo. Lebih mendalam lah. Iya, seperti lebih mungkin mendalam ya. lah. Karena kan sebelum itu jarang dan kurang minat untuk mengetahui tentang budaya dan adat gitu Romo. Ah, Karena ikut, Dayak hanya by blood. Iya, betul. Tapi secara knowledge, pengetahuan kita masih kurang seperti Iya, itu. betul. Tapi kamu diperkaya selama masa Iya, karantina ini. Saya merasa diperkaya Romo gitu. Oke, mudah-mudahan setahun ke depan mungkin lebih diperkaya lagi ya. Amin. Nah, sekarang kita ke Bulan. Bulan, apa yang kamu dapat selama masa karantina, Bulan? Selama masa karantina saya benar-benar banyak belajar dari teman-teman yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mereka berani berbicara di depan orang, itu merupakan salah satu pelajaran yang saya dapat. Kemudian selama karantina itu kami pergi ke makam pahlawan, gitulah, orang Dayak yang Berjasa. berjasa. Nah, di situ artinya adalah bahwa ada orang Dayak-Dayak yang hebat yang dapat kita contohi gitu. Dan apa yang bisa kamu contoh dari mereka itu kan diceritakan. Siapa yang mengantar kalian? Masih Ibu Ria. Ibu Ria. Apa yang dia ceritakan tentang mereka ini? Yang kamu ingat? Kan banyak sekali paradigma yang mengatakan kalau orang Dayak itu tidak berkembang, hidup di pedalaman apa segala, dan mereka adalah bukti orang Dayak yang berani maju dan membesarkan budaya mereka sendiri sebagai orang nomor satu yang dapat misalnya menjadi pendiri Universitas Daya Nasional itu Bapak Baromas, kemudian gubernur Baroma Suka. Iya, gubernur pertama itu Bapak Jesse Ufang Urai dari Kabupaten Kapuasulu, khususnya suku Dayak Kayan, gitu. Sangat luar biasa. Kamu tahu saya tinggal di rumah Biara Santo Dominikus itu, rumah itu bekas rumahnya Upang Urai. Dan tempat tinggalnya Pastor Robini itu tempat tinggalnya bekas rumahnya, rumah pribadinya Upang Urai. Dan di sana banyak sekali tulisan-tulisan yang beliau tinggal. Kami masih punya banyak skenannya dan pidato-pidato beliau, dan beliau ini sangat peduli dengan pendidikan, ya. Dan saya kalau melihat hasil-hasil tulisan beliau itu, bahwa beliau ini orang hebat dan orang yang sangat bersemangat. Dan Bapak Baromas yang mendirikan Universitas Daya Nasional ini, Daya ya sebenarnya Dayak Nasional sebenarnya kan, yang sekarang menjadi Universitas Tanjung Pura, itu kita satu alma mater. Saya ekonomi dulu 2005, dan kita sangat bangga bahwa itu yang mendirikan adalah orang Dayak. Itu kebanggaan kita. Ya. Betul sekali, Romo. Nah, selanjutnya setelah menang, selain dari perasaan senang yang tadi kalian bilang itu, terus kalian mau punya rencana apa sih ke depannya dari kompetisi ini? Apa sih yang saya harapkan ke depannya gitu? Siapa yang mau? Jody? Boleh Romo. Oke, jadi
Yang saya harapkan setelah terpilih ya dari Bujang dan Dara Gawai itu, saya berharap sih punya program ya Romo ke depannya tentang pengembangan serta pengetahuan lagi tentang adat istiadat Dayak dan promosi kebudayaan Dayak serta pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Karena kan memang Bujang Dara ini kan ikonnya Kalbar kan, jadi sebagai salah satu media untuk promosi begitu, dan semoga saya dan Bulan juga bisa bekerja sama untuk mewujudkan itu. Bulan, tolong cari pacar dong untuk dia, Bulan. Iya. Kayaknya banyak sekali Dara yang bisa kamu pilih. Aduh, tapi Bulan sudah punya pacar, sudah? Sudah. Berarti tolong carikan buat yang bujang kita ini, kasihan. Jangan hanya menjadi bujang, nanti bujang lapok pula dia. Mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi selain dari itu, Bulan, kamu punya rencana apa setelah saat memegang predikat Dara ini? Sebagai pemegang predikat Dara ini, saya itu memiliki semangat supaya inilah contoh-contoh generasi muda yang harus kalian ikuti. Bagaimana kita tuh harus berani maju ke depan untuk terutama mengembangkan budaya Dayak. Dan saya harap kami sebagai Bujang dan Dara ini, langkah awal adalah mulai dari diri sendiri, tetap cinta suku tanah air kita, yaitu budaya Dayak. Jangan pernah malu, walaupun kita bagaikan pucuk yang kecil, tapi kita harus bersinar dari warna yang sama. Begitu. Walaupun kita pucuk yang kecil, tapi kita harus bersinar. Wah, ya, ini betul. saya senang ini. Nah, selama persiapan kalian untuk mengikuti event ini segala apa, siapa sih yang paling berjasa di belakang kalian? Ya, siapa yang mau duluan? Bulan. Yang pertama adalah orang tua. Yang kamu mau ucapkan terima kasih di sini. Kamu mau ucapkan terima kasih kepada siapa yang menjadi support bagi kamu sehingga kamu bisa mendapat gelar ini? Oke. Jadi yang pertama adalah orang tua. Mereka adalah salah satu jalan yang bisa menuju saya sampai ke titik ini. Support mereka, dukungan mereka, dan kepercayaan mereka yang harus saya pegang teguh sehingga saya dapat duduk di sini berbicara dengan Romo dan Bujang. Dan yang kedua itu adalah kelompok-kelompok sanggar, terutama coaching saya yang sudah percaya dan melihat potensi saya untuk menjadi Dara. Sebenarnya waktu dipilih itu ada sedikit rasa insecure gitu ya. Kok bisa sih saya yang dipercaya padahal masih banyak anak muda yang lain, cantik, pintar begitu. Tapi ternyata mereka dapat melihat satu sisi lain dari diri saya gitu. Dan saya tidak lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terutama. Anak Yesus. Iya. Terima kasih kepada Tuhan, orang tua, support di sanggar yang luar biasa membantu kamu ya. Kalau Jody, siapa yang kamu mau ucapkan terima kasih yang mensupport kamu, Jody? Kayaknya kurang lebih sama lah, Mo. Ya. Yang pertama-tama pastinya orang tua, karena pastinya restu dari mereka juga sampai bisa seperti ini. Kemudian kakak saya, ada di belakang. ada. Mana? Oh ya. Karena dia juga sebagai mentor saya, juga ngingatin ini itu, lain sebagainya, manage waktu. Terus berterima kasih juga kepada teman saya Jason dan Sanggar yang sudah mewadahi saya, Sanggar Moreng terutama karena berkenan untuk saya sebagai perwakilan dari mereka. Sama juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Tadi Sanggar Moreng, kamu dari perwakilan dari Sanggar? Sanggar Sape. Sanggar Sape. Salam untuk Bang Ferry ya. Ya. Dan istri dan anak-anaknya. Ya. Dan kita sampai kepada segmen terakhir. Saya mau minta kepada kalian untuk memberikan seperti motivasi lah kepada teman-teman muda, terutama anak muda Dayak, bahwa kita ini harus berprestasi begitu. Jangan jadi orang Dayak yang mungkin kadang-kadang kan kita ini dikenal orang hutan, pemabuk lah atau apalah gitu kan. Jadi ya banyak stigma-stigma yang agak negatif buat anak muda terutama ya.
Kalau orang tua agak bagus-bagus sedikit ya. Tapi anak muda itu kan banyak stigma negatifnya. Kamu tahulah teman-teman bagaimana. Coba berikan sedikit motivasi dulu. Silakan. Kita ladies first dulu ya, Jody ya. Ladies first, boleh. Boleh ya? Jangan marah ya. Oh enggak ya, enggak. Silakan. Silakan Bulan. Baik, yang pertama adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kalian gagal, tolong itu sebagai bekal untuk menuju pintu kesuksesan. Begitu. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Karena itu sangat benar-benar bekal. Jadi saya itu beberapa kali sering mengikuti ajang kompetensi, tidak memiliki rezeki untuk sebagai pemenang. Tapi di sisi lain saya itu percaya bahwa banyak sekali pintu gerbang yang siap menyambut kemenangan-kemenangan kita. Dan untuk anak muda, tolong jangan terikat dengan stigma keburukan. Kalian harus buktikan bahwa kita itu adalah generasi muda, terutama untuk menyiapkan diri generasi emas tahun 2045. Begitu. Kita harus mempersiapkan diri untuk generasi emas tahun 2045. Jadi siapkan diri dan terus maju, tetap terus berprestasi ya. Betul Karena kita kan sekali. masing-masing semua punya punya potensi yang sangat unik kan. Iya. Betul ya. Oke, jadi apa motivasi untuk teman-teman? Sebagai kaum muda ya, muda yang berbara-bara tentunya. Membara, menyala bangku. Nah, mulai dari diri sendiri. Oke. Mulai dari diri sendiri, terus bangkitkan motivasi bahwa kita bisa dan harus mencoba. Jangan jangan berserah, tapi jangan terpaku pada hasil, tapi percaya pada proses. Percaya pada proses. Iya. Jadi kalau Bulan terus mencoba, jangan takut gagal. Dan kalau Jody, jangan melihat hasil, tapi prosesnya yang Iya, penting. prosesnya yang Dan penting. kalian luar biasa ya. Saya pikir anak muda yang sangat luar biasa, masih kuliah, tapi punya pemikiran yang cemerlang, yang punya semangat yang luar biasa untuk untuk terus maju. Kalau saya boleh tahu, kalian kalau misalnya nanti cita-citanya apa sih? Kamu berdua ini cita-citanya apa sih? Jadi silakan. Kamu kepengen jadi apa sih sebenarnya? Kalau dari saya sebenarnya banyak sih Mo. Tapi Cita-citamu banyak. iya, maksudnya keinginannya. Oh, keinginannya. Oke. Cuman, Silakan. kalau dari saya diri sendiri sih mungkin pengennya kerja di bank. Kerja di bank sesuai dengan jurusan kuliah juga kan. Tapi nanti gimana kedepannya ikuti saja lah Mo. ikuti Gitu. saja. Percaya pada proses tadi. Oke. Iya. Kalau Bulan? Kalau saya dilihat dari segi pendidikannya sebagai kehutanan, saya ingin menjadi seorang rimbawan. Itu yang pertama adalah menuntun masyarakat bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Ya, terutama dari orang-orang yang ingin merampas hutan, terutama hutan adat yang misalnya di Kapuas Hulu itu. Terkadang orang-orang tuh tidak melihat dampak ke depannya, tapi mereka melihat dampak singkatnya, mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Padahal satu sisi lain mereka itu dapat merusak lingkungan gitu. Berarti kamu punya perhatian khusus mengapa kamu masuk ke hutanan juga Iya, gitu ya. betul sekali. Ya. Jadi supaya hutan tetap terjaga, tetapi juga kalau hutan hilang kan potensi-potensi adat kita kan banyak hilang Iya, juga ya. betul sekali. Oke, terima kasih Bulan, terima kasih Jody sudah berbincang-bincang di serba-serbi di San Agustin, dan saya bisa informasikan kepada Bulan bahwa ini adalah fasilitas kampus. Jadi dari Santo Agustinus, Universitas Katolik Santo Agustinus yang dikelola oleh tim media. Saya sendiri Pastor Kehi, saya sekjen di Universitas Katolik Santo Agustinus yang terkadang juga ikut menjadi host di sini karena saya senang melihat anak-anak muda seperti kalian. Makanya saya bersedia kalau diminta untuk berbicara dan ngobrol dengan kalian, karena saya sendiri merasa saya masih muda, pastor muda yang ingin bahwa nanti kalau saya tua ada yang menggantikan saya, dan ingin melihat anak-anak muda itu punya sesuatu yang luar biasa yang bisa ditunjukkan untuk kedepannya, terutama untuk generasi kita di Kalimantan ini, orang-orang Dayak ya.
Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Bukan, sorry kata-kata maksudnya kata-kata hari ini yang mau disampaikan Mungkin ada sih Romo. apa? Mungkin lebih ke anak muda ya. Anak muda. Sebagai anak muda khususnya yang ada di Kalimantan Barat terus selalu mencintai kebudayaan, adat istiadat serta kita sebagai pewaris harus terus bisa sebagai generasi regenerasi. Iya, betul. Sebagai kaum muda gitu, Untuk Romo. kaum muda ke depan. Iya. Oke. Terima kasih Romo. Saya sudah baca pikiran kamu supaya ada Susah disebut. jodi-jodi selanjutnya di Ya, bawah betul, gitu ya. betul. Oke. Terus Bulan punya kata-kata? Untuk anak muda yang sedang gagal hari ini ataupun besok suatu saat nanti, jangan pernah terpendam dalam kegagalan itu. Kalian harus percaya bahwa ada pintu yang sedang menyambut kalian. Kalian gagal itu merupakan benih-benih yang bakalan tumbuh suatu saat nanti. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa. Saya yakin bahwa penonton-penonton Sunpot akan bergembira sekali melihat ini ya. Dan saya doakan semoga kalian berdua akur-akur ya, kalian berdua ya. Ya, akur ya kita Walaupun selalu. jangan kamu rebut, dia sudah punya pacar ya. Jadi semoga dalam proses 1 tahun ini di Bujang dan Daragawai kalian bisa berpartner dengan baik dan bisa melestarikan budaya, bisa memperkenalkan budaya lebih banyak kepada orang luar melalui event-event lain yang akan kalian hadiri, dan doaku selalu untuk kalian semua. Terima kasih Romo. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Kita berucapkan terima kasih kepada Jody dan Bulan di sore hari ini. Nantikan kembali Sunpot di edisi-edisi dan serba-serbi Saint Augustine selanjutnya. Terima kasih.